Halo semua, perkenalkan nama saya Marcella Cecilia Wola dengan NIM 230611020121. Saya dari kelas 1A, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Samratulangi. Melalui video ini, saya akan membahas mengenai materi ulasan buku yang disertai dengan contoh teks ulasan buku yang sudah saya buat. Nah, sebelum membuat teks ulasan, kita perlu mengetahui struktur dari teks ulasan itu sendiri. Struktur teks ulasan terdiri dari 5 bagian, yaitu identitas, orientasi, tafsiran isi, evaluasi, dan yang terakhir rangkuman evaluasi. Bagian awal dari teks ulasan adalah identitas. Identitas merupakan informasi terkait buku yang akan kita ulas, seperti judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan bahasa yang digunakan dalam buku tersebut. Di video ini, buku yang saya ulas berjudul Matematika Ekonomi dan Bisnis. Penulis buku ini adalah Joseph Bintang Kalangi dan diterbitkan oleh Salemba 4. Lalu, buku ini terdiri dari 474 halaman dan diterbitkan pada tahun 2022. Bahasa yang digunakan dalam buku ini yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah bagian orientasi. Di bagian orientasi saya memaparkan latar belakang kehidupan dari Joseph Bintang Kalangi, seperti pendidikan dan asalnya. Selain itu, saya juga memaparkan tentang produktivitas penulis. Berikut ini adalah orientasi dari buku yang saya ulas. Buku ini ditulis oleh Joseph Bintang Kalangi. Joseph Bintang Kalangi lahir di Kota Mobagu, Sulawesi Utara pada tanggal 25 November 1961. Beliau merupakan lulusan sarjana ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Samratulangi Manado, jurusan Ilmu Ekonomi pada tahun 1986. Penulis mengajar di Fakultas Ekonomi pada tahun 1987 sebagai asisten dosen pada mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis serta Teori Ekonomi. Kemudian pada tahun 1989, penulis diangkat menjadi staf pengajar tetap di Fakultas Ekonomi Universitas Samratulangi. Pada tahun ajaran 1991 sampai 1992, penulis menyelesaikan program pasca sarjana di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan meraih gelar Magister Sains pada tahun 1994. Selain buku Matematika Ekonomi dan Bisnis edisi 4 buku 1 ini, Joseph Bintang Kalangi telah menulis buku Matematika Ekonomi dan Bisnis lainnya. Contohnya, Matematika Ekonomi dan Bisnis edisi 3 buku 1, Matematika Ekonomi dan Bisnis edisi 3 buku 2, serta Matematika Ekonomi dan Bisnis edisi 4 buku 2. Dengan mengkaji penelitian dasar kuantitatif dan kualitatif, buku ini bisa menjadi salah satu contoh buku referensi untuk pembaca yang ingin menguasai tentang matematika ekonomi dan bisnis dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Karena pada bagian awal buku ini, pembaca akan terlebih dahulu diajak untuk memahami perbedaan antara matematika murni dan matematika terapan. Selanjutnya adalah tafsiran isi. Pada bagian tafsiran isi ini, saya mengemukakan beberapa bab yang berada dalam buku ini. Lalu saya juga menambahkan satu buku yang sejenis sebagai pembanding. Berikut adalah tafsiran isi dari buku yang saya ulas. Buku yang ditulis oleh Joseph Bintang Kalangi ini memberikan suatu gambaran umum mengenai sifat-sifat dari matematika ekonomi dan bisnis. Pendahuluan dari buku ini, Joseph Bintang Kalangi akan mengenalkan pembaca pada penggunaan simbol-simbol matematika umum yang digunakan oleh para ahli matematika, seperti huruf akhir abjad alfabet, yaitu X, Y, dan Z. Joseph Bintang Kalangi mengurutkan beberapa bagian, dan dalam bagian tersebut terdiri dari beberapa bab. Urutan yang dibahas dalam buku ini yaitu pada bagian pertama, pendahuluan, yang terdiri dari bab sifat-sifat matematika ekonomi dan bisnis. Bagian kedua merupakan konsep dasar matematika ekonomi dan bisnis. Bagian ini menjelaskan tentang model-model ekonomi yang di mana penulis membahas mengenai sistem bilangan nyata, konsep, dan teori himpunan. Bagian ketiga berisikan beberapa bab yang membahas tentang macam-macam fungsi dalam ekonomi dan bisnis, seperti bab 3 fungsi, bab 4 linear, bab 5 sistem persamaan linear,
bab 6 penerapan fungsi linear, bab 7 fungsi nonlinear, bab 8 penerapan fungsi nonlinear, bab 9 fungsi eksponen dan logaritma, bab 10 penerapan fungsi eksponen dan logaritma. Pada bagian 4, Joseph Bintang-Kalangi membahas mengenai matematika keuangan yang terdiri dari 2 bab, yaitu bab 11 barisan dan deret, dan bab 12 penerapan dari barisan dan deret. Terakhir bagian 5. Bagian ini terdiri dari 3 bab, yaitu bab 13 yang membahas kalkulus diferensial, yaitu fungsi dengan satu variabel bebas. Bab 14 optimisasi, fungsi dengan satu variabel atas, dan bab 15 yaitu penerapan kalkulus diferensial. Pada bab himpunan, buku yang ditulis oleh Joseph Bintang-Kalangi sangat sedikit dalam penggunaan diagram Venn. Berbeda dengan buku Matematika Ekonomi dan Bisnis karya Nata Wirawan, buku ini memberikan banyak contoh diagram Venn dalam setiap pembahasan soal mengenai materi himpunan. Selanjutnya, evaluasi. Nah, pada bagian evaluasi ini, saya akan menilai tata organisasi buku ini. Lalu, saya juga akan memberikan penilaian terkait kelebihan dan kekurangan buku ini dengan cara membandingkan buku ini dengan buku sejenis lainnya yang berjudul Matematika Ekonomi dan Bisnis karya Nata Wirawan. Berikut evaluasi dari buku yang saya ulas. Tata organisasi buku ini terbilang sangat baik. Hal ini didukung oleh bagian 3, bagian 4, dan bagian 5, yang dimana pada setiap bab dalam bagian tersebut pastinya menjelaskan mengenai pengertian dari bab tersebut, lalu diikuti dengan bab penerapannya. Sebagai contoh, bagian 4 yang terdiri dari bab 11 barisan dan deret, dan bab 12 penerapan dari barisan dan deret. Artinya, bab 11 sebagai pendahuluan mengenai barisan dan deret, bab 12 sebagai penerapan dari barisan dan deret. Selain itu, buku ini juga memiliki banyak keunggulan, yaitu setiap materi dalam buku ini selalu memberikan contoh soal serta memberikan rumus-rumus yang harus digunakan terkait contoh soal tersebut. Latihan soal yang diberikan juga merupakan penerapan ekonomi dan bisnis dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pengguna buku ini terbiasa dalam mengerjakan latihan soal. Banyak sekali contoh-contoh kurva kartesius yang dibuat oleh penulis guna memudahkan pembaca untuk memahami suatu materi. Jika dibandingkan dengan buku yang berjudul Matematika Ekonomi dan Bisnis karya Nata Wirawan, buku ini memiliki banyak contoh soal dan langsung ada pembahasannya. Namun, latihan soal yang diberikan sangat sedikit, sehingga pengguna buku ini tidak terbiasa dalam menyelesaikan latihan soal. Selain itu, pada bagian belakang halaman buku yang ditulis oleh Joseph Bintang-Kalangi, terdapat kunci jawaban dari setiap latihan soal yang berada dalam pembahasan materi, sehingga pembaca hanya mencari penyelesaian dari contoh-contoh soal tersebut. Jika dibandingkan dengan buku Matematika Ekonomi dan Bisnis karya Nata Wirawan, di bagian belakang halaman buku tersebut hanya terdapat halaman deretan abjad Yunani yang memungkinkan pembaca untuk menghiraukan halaman tersebut. Kelemahan dari buku yang ditulis oleh Joseph Bintang-Kalangi ini adalah banyak sekali kesalahan penulisan angka dalam contoh soal, sehingga membuat pembaca sulit saat membuat penyelesaian dari soal tersebut. Akan tetapi, jika pembaca menyadari bahwa ada kesalahan penulisan angka dari buku tersebut, pembaca akan terlatih untuk tidak akan mudah terkecoh. Terakhir adalah bagian rangkuman evaluasi. Di bagian ini, saya memberikan rekomendasi dan saran kepada pembaca. Berikut adalah rangkuman evaluasi dari buku yang saya ulas. Buku ini merupakan salah satu buku yang sangat cocok untuk menjadi referensi para mahasiswa semester awal guna mendapatkan pemahaman awal mengenai matematika ekonomi dan bisnis. Namun, agar pembaca lebih mahir dalam menguasai matematika ekonomi, pembaca disarankan untuk menggunakan buku-buku lain yang berisi banyak latihan soal dari matematika ekonomi dan bisnis. Sekian presentasi dari saya mengenai materi ulasan buku. Terima kasih.